Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Atestat Consulting. Di video ketiga ini, yang juga merupakan materi ketiga, kami kembali akan membahas tentang pengantar statistika. Setelah sebelumnya kami telah membahas tentang statistika dan statistik di materi pertama. Di materi kedua kami membahas tentang populasi dan sampel. Pada video ketiga ini, materi yang akan kami bahas adalah tentang data statistika. Pada umumnya, ilmu statistika dikenal juga sebagai ilmu tentang data. Seperti pada pengertiannya, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, analisis dan pengolahan data, interpretasi dan penarikan kesimpulan serta publikasi data. Jadi, jika kita membahas di statistika tentang data, maka akan sangat luas pembahasannya. Tapi pada video kali ini hanya akan membahas hal mendasar saja tentang data, yaitu pengertian data, jenis atau klasifikasi data, contoh data, dan penyajian data. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya kembali mengharapkan kepada teman-teman untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, subscribe channel kami agar channel kami ini bisa berkembang dan banyak lagi materi-materi tentang statistika yang bisa kami bahas di channel kami ini. Oke, langsung saja. Materi yang pertama yang akan kami bahas adalah tentang pengertian data. Di sini kami kembali melampirkan 3 definisi dari para ahli sebagai rujukan tentang pengertian data. Yang pertama adalah pendapat dari Slamet Riyadi. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, di mana data bisa berupa angka maupun bukan angka ataupun lambang-lambang. Yang kedua, menurut Setio Budianto tahun 2017, data adalah informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data menggunakan instrumen tes dan pengukuran ataupun instrumen non-tes lainnya seperti teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan lainnya. Menurut Wahyudi David dan Aurino R.A. Jamaris tahun 2018, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Satu satuan data disebut datum. Data dapat berbentuk catatan, gambar, hasil analisis, dan lainnya yang bisa diamati. Jadi data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan data, baik itu berupa wawancara, observasi, percobaan, dan lain-lain, yang dituliskan dalam bentuk angka maupun bukan angka. Satuan terkecil dari data disebut datum, satu satuan data. Adapun manfaat dari data adalah sebagai acuan dalam mengambil keputusan, sebagai dasar dari perencanaan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya, dan yang terakhir sebagai evaluasi dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Manfaat ini pada umumnya sama dengan manfaat statistika yang sebelumnya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Karena pada dasarnya hal yang mendasar yang digunakan pada ilmu statistika adalah data, jadi manfaatnya maupun tujuannya cenderung sama. Submateri selanjutnya yang akan saya bahas adalah jenis atau klasifikasi data dan contohnya. Jenis dan klasifikasi data di sini dibedakan berdasarkan 5 hal, yaitu berdasarkan sifatnya, ada 2 macam data, berdasarkan waktu pengambilannya juga ada 2 macam data, cara memperolehnya juga ada 2 macam data, dan sumbernya juga ada 2 macam data, dan terakhir berdasarkan cara penyusunannya. Di sini ada 4 macam data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah yang dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif sehingga dapat ditafsirkan sama oleh orang lain. Contohnya, harga buku Rp45.000, berat badan Adi 72 kg, tinggi badan Rizka 160 cm, dan suhu tubuh Rangga 25 derajat Celcius. Ini kan dinyatakan dalam bentuk angka
dan bersifat objektif, artinya setiap orang akan menilai sama nilai datanya. Nah, data kuantitatif ini juga terbagi atas dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berbentuk bilangan bulat yang diperoleh dari proses membilang. Artinya bilangan bulat di sini adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangannya adalah bilangan bulat. Contohnya, jumlah siswa SDN 12 Jakarta adalah 185 siswa. Jumlah pasien rumah sakit 65 orang. Ini kan hasil menghitung dengan menggunakan bilangan bulat. Ini disebut dengan data kuantitatif, yaitu data diskrit. Nah, sedangkan data kuantitatif yang bersifat kontinu adalah data yang berbentuk angka yang diperoleh dari proses pengukuran. Adapun bentuk bilangannya adalah bilangan kontinu atau bilangan desimal. Nah, contohnya berat badan Adi adalah 72,2 kg. Nah, ini kan hasil pengukuran, ada satuan kilogram sebagai satuan hasil pengukurannya. Tinggi badan Rizka 160,5 cm. Ini juga hasil pengukuran. Suhu tubuh Rangga 25 derajat Celcius. Nah, setelah kita menjelaskan tadi tentang data kuantitatif, sekarang adalah data kualitatif, data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat, dalam kurung bukan angka yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Nah, jadi datanya dalam bentuk kategorisasi atau yang dituliskan dalam bentuk bukan angka. Contohnya di sini jenis kelamin biasanya dituliskan dengan lambang L untuk laki-laki, P untuk perempuan. Pekerjaan di sini juga banyak macamnya. Itu contohnya wira swasta, PNS, TNI, Polri dan lain sebagainya. Kualitas barang. Nah, kualitas barang di sini juga biasanya disimbolkan dua, baik buruk. Nah, ini juga bentuk dalam kategorisasi atau dituliskan datanya dalam bentuk bukan angka. Nah, ini berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengambilannya. Data juga dibedakan menjadi dua, yaitu data runtun waktu dan data cross section. Data runtun waktu disebut juga data time series, merupakan jenis data yang dikumpulkan atau disajikan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jadi saya ulangi, merupakan jenis data yang dikumpulkan atau disajikan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Misalkan, nilai perkembangan tukar rupiah tahun 2020 sampai 2021, di mana datanya disajikan dalam bentuk data per bulan. Jadi Januari 2020 datanya sekian, Februari 2020 datanya sekian, dan seterusnya. Nah, ini disebut data runtun waktu. Jumlah kunjungan wisatawan Pulau Bali dari bulan Januari sampai bulan Mei. Nah, ini juga. Jadi datanya nanti akan ditunjukkan di tiap bulan. Di tahun 2022 rentang waktunya antara Januari sampai Mei. Nah, ini disebut data runtun waktu. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan suatu titik waktu tertentu. Artinya cuma di satu titik waktu saja data itu disajikan. Contohnya, jumlah wisatawan asing yang berkunjung di Bali pada bulan April tahun 2020 adalah 500 orang. Nah, ini cuma di satu titik waktu, yaitu pada bulan April 2020, dan tidak disajikan dalam kurun waktu tertentu atau urutan waktu tertentu. Ini disebut data cross section. Jumlah pegawai pemerintah Kota Makassar yang tidak masuk kantor sebesar 2%. Nah, ini juga sebagai bentuk data cross section. Selanjutnya, data berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua juga, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung oleh si peneliti atau si pengolah data tanpa perantara. Biasanya melalui proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi, percobaan, dan lain-lain. Nah, jadi data primer adalah jika data tersebut diambil langsung oleh si peneliti. Diambil langsung biasanya turun ke lapangan melalui proses wawancara, proses pengumpulan data, observasi, percobaan, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan data primer.
berdasarkan cara memperolehnya tadi. Jadi data yang dibedakan berdasarkan cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung melalui suatu perantara. Biasanya data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan digunakan kembali oleh peneliti selanjutnya. Contoh, mencari data lewat buku, mencari data melalui arsip, melalui laporan, dan lain sebagainya sebagai media perantara. Ini disebut dengan data sekunder. Jadi ini perbedaan data berdasarkan cara memperoleh data sekunder. Selanjutnya, data berdasarkan sumbernya juga dibedakan atas dua. Jadi berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua macam juga, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang didapatkan dari internal suatu organisasi atau lembaga yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut. Jadi penelitinya adalah anggota organisasi tersebut. Demi kepentingan organisasi tersebut juga melakukan penelitian. Contoh datanya, jika suatu perusahaan ingin mendapatkan data kehadiran pegawai perusahaan. Jadi sumber datanya dari dalam perusahaan, yang melakukan penelitian adalah perusahaan itu sendiri. Jadi datanya disebut data internal. Data penjualan perusahaan sama, dari dalam perusahaan juga. Data sensus penduduk yang dilakukan oleh negara, datanya didapatkan di dalam negara itu sendiri, yaitu data penduduknya. Ini juga disebut data internal. Data yang kedua adalah data eksternal. Data ini adalah sebuah data yang menggambarkan suatu kegiatan ataupun keadaan yang mana terjadi di luar organisasi atau lembaga tempat penelitian tersebut. Contohnya, perusahaan mencatat data tingkat daya beli masyarakat. Kepolisian melakukan pendataan tentang tingkat ketaatan hukum berlalu lintas masyarakat. Jadi yang penelitinya adalah kepolisian, tapi yang didata adalah orang di luar dari kepolisian, yaitu masyarakat. Ini disebut dengan data eksternal. Jadi data yang berdasarkan sumbernya juga ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Selanjutnya, data yang dibedakan berdasarkan cara penyusunannya atau skala pengukurannya. Dibedakan atas 4 jenis data, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dalam sebuah penelitian, informasi atau data yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data, baik itu melalui proses wawancara, observasi, pengukuran, percobaan, dan lain-lain. Data yang telah dikumpulkan tersebut dapat dituliskan ke dalam 4 bentuk skala pengukuran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di antara 4 skala yang telah saya sebutkan tadi. Seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dengan objek lainnya berdasarkan lambang yang diberikan. Jadi ada lambang atau kategorisasi yang diberikan pada skala nominal ini. Ciri data yang dihasilkan adalah posisi data tersebut setara, artinya kategorisasi tadi yang diberikan setara, tidak membedakan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Contohnya, jika kita membeli kategori pada jenis pekerjaan, misalkan pegawai negeri diberi simbol 2, sedangkan wira swasta adalah 1. Meskipun angka tandanya berbeda, tapi tidak melambangkan bahwa data pegawai negeri itu yang diberi simbol 2 itu lebih tinggi dari wira swasta. Contoh lainnya, data mengenai barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Contohnya, barang yang cacat bisa diberi angka 0, yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidak berarti mempunyai arti lebih besar dari 0. Ini ciri dari skala nominal. Jadi, contoh selanjutnya, jenis kelamin. Sebagai objek amatan yang diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Di sini juga angka 2 ini tidak melambangkan lebih tinggi dari 1. Ya, artinya perempuan ini tidak berarti lebih tinggi dari 1, yaitu laki-laki.
Inilah adalah ciri dari skala nominal. Yang selanjutnya adalah skala ordinal. Skala pengukuran ordinal ini adalah skala pengukuran yang mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran nominal. Skala digunakan untuk mengklasifikasikan objek amatan yang terdiri dari kategori-kategori berdasarkan jenjang atau tingkatan tanpa memperhatikan jarak antar klasifikasi yang satu dengan yang lainnya. Setiap kategori diberi simbol menurut jenjang atau ranking. Jadi di sini untuk skala ordinal memiliki jenjang atau ranking, beda dengan nominal tadi, di mana data yang diberikan kategori atau simbol itu setara. Sebagai contoh, klasifikasi jenjang kepangkatan pada tentara, prajurit diberi simbol 1 untuk kopral, prajurit diberi simbol 1, kopral diberi simbol 2, sersan diberi simbol 3, letnan diberi simbol 4, kapten diberi simbol 5, dan seterusnya. Jenis pangkat tentara tersebut menunjukkan hubungan yang berjenjang antar kategori, yaitu kapten bersimbol 5 lebih tinggi dari letnan bersimbol 4, letnan bersimbol 4 lebih tinggi dari sersan yang bersimbol 3, dan seterusnya. Contoh selanjutnya, klasifikasi jenjang pendidikan terakhir dari responden. Diberi simbol 1 untuk alumni SD atau sederajat, 2 untuk alumni SMP atau sederajat, 3 untuk alumni SMA atau sederajat, 4 untuk lulusan diploma 1, 2, 3 atau sederajat, 5 untuk alumni S1 atau sederajat, 6 untuk alumni S2 atau yang lebih tinggi. Ciri data yang dihasilkan ordinal adalah posisi data yang tidak setara, artinya ada jenjang dan ranking tadi. Nah, contohnya tadi pemberian pangkat di TNI diberi simbol 1 sampai 5. Dan ciri yang kedua, simbol yang diberikan pada skala ordinal ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Sebagai contoh, jenjang pendidikan 2 tambah 3 sama dengan 5, yaitu berarti SMP tambah SMA sama dengan S1 kalau melihat kategoriannya tadi, tapi tidak seperti itu. Operasi matematika tidak berlaku di skala ordinal ini. Selanjutnya, skala interval. Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak interval yang sama. Pada skala pengukuran interval, skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal, ditambah dengan satu sifat tambahan, data yang satu dengan data yang lainnya dapat dihitung. Jadi skala interval ini adalah skala yang mengelompokkan data yang mempunyai besaran atau jarak interval yang sama antara pengkategori yang satu dengan kategori lainnya. Nah, pada skala interval ini semua sifat dari skala sebelumnya, yaitu skala nominal maupun ordinal, dimiliki oleh skala interval ini ditambah dengan satu sifat tambahan, yaitu dapat melakukan operasi hitung. Nah, ciri lain menggunakan angka 0 yang menurut konvensi arbitrarinya bersifat relatif. Nah, sebagai contoh, indeks prestasi kumulatif mahasiswa adalah 0 sampai 4. Nah, di mana 0 ini merupakan angka relatif, sebab angka 0 ini tidak berarti prestasi belajar tidak ada kosong. Nah, artinya kan ada nilai-nilai yang diperoleh, cuma IPK-nya ini yang diberi simbol 4. Tapi 0 ini tidak berarti mahasiswa tersebut betul-betul memperoleh 0 dari indeks prestasinya, tapi ada nilainya sebenarnya ini, cuma masuk ke kategori 0. Nah, untuk membandingkan angka-angka dalam skala interval ini yang bermakna relatif, sebab mahasiswa yang punya indeks prestasi 4 bukan berarti memiliki kepandaian 2 kali lipat dari mahasiswa indeks prestasinya yang 2. Nah, atau sebaliknya. Contoh lain adalah skala hasil pengukuran temperatur suhu. Dua jenis skala sering digunakan untuk mengukur temperatur adalah skala Celcius dan Fahrenheit. Kedua jenis skala tersebut mempunyai unit pengukuran titik nol yang berbeda, bersifat independen. Tapi dua skala tersebut memberikan informasi yang sama dan linear.
yaitu temperatur dalam skala yang satu dapat ditransformasi ke skala yang lain. Titik beku temperatur 0 derajat dan titik didih 100 derajat untuk pada skala Celcius. Sedangkan untuk pada skala Fahrenheit 30 derajat untuk titik bekunya dan 212 untuk titik didihnya. Nah, jadi skala interval ini adalah skala yang mengelompokkan data di mana ada interval atau jarak dari tiap-tiap pengkategoriannya, di mana jarak atau pengkategoriannya dari tiap kategori itu sama. Nah, misalkan tadi IPK 0 sampai 4. Nah, biasanya jarak dari pengkategorian ini sama. Nah, nilai 0 di skala interval ini tidak berarti mutlak, atau artinya 0 ini tidak bersifat relatif, ada nilainya, cuma diberi kategori saja seperti itu. Dan sedangkan di skala interval ini sudah memiliki sifat-sifat dari skala nominal maupun ordinal, ditambah satu sifat tadi, yaitu dapat dihitung. Nah, kekurangannya pembandingan pada skala ini tidak berlaku. Misalkan tadi nilai indeks prestasi yang mahasiswa yang bernilai 4 bukan berarti 2 kali lipat dari prestasi mahasiswa yang bernilai 2. Nah, seperti itu juga pada suhu, karena bukan berarti 100 derajat itu 100 kali lipat dari yang bersuhu 1 derajat Celcius, karena di sini setiap satuan pengukuran suhu itu berbeda-beda. Jika Celcius yang digunakan berbeda jika di Fahrenheit. Seperti itu. Jadi pembandingan tidak berlaku pada interval. Skala pengukuran selanjutnya yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu, nominal, ordinal, dan interval dipunyai oleh skala rasio. Sebagai tambahan, dalam skala ini perbandingan antar satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna, serta angka 0 pada skala rasio ini mempunyai sifat mutlak, artinya betul-betul 0, tidak ada nilainya, berarti tidak ada sama sekali atau kosong. Sebagai contoh, data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dengan skala ini kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kg adalah 10 kg lebih berat dari 70 kg. Nah, artinya dapat dibandingkan. Tapi juga dapat mengatakan bahwa 80 kg ini adalah 2 kali lebih berat dari data 40 kg. Berbeda dengan interval skala rasio mempunyai titik 0 yang mutlak. Nah, jika 0 kg artinya betul-betul tidak ada beratnya. Seperti itu di skala rasio. Benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter, sehingga dapat dibuat kategori benda yang berukuran 1 meter dan 2 meter sifat data nominal. Ukuran panjang benda dapat diurutkan melalui dari data yang terpanjang sampai yang terpendek, artinya berjenjang. 1, 2 itu berjenjang, artinya 2 lebih besar dari 1. Ini sifat dari ordinal. Perbedaan antara benda yang panjangnya 1 meter dan 2 meter memiliki jarak yang sama. Nah, ini sifat dari data interval. 2 meter dengan 3 itu sifat dari interval, jaraknya sama atau intervalnya sama. Kelebihan sifat yang dimiliki data rasio ditunjukkan oleh 2 hal. Yang pertama, angka 0 meter menunjukkan nilai mutlak yang artinya tidak ada yang dapat diukur. Serta 2, benda yang panjangnya 2 meter 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan benda yang panjangnya 1 meter, artinya dapat dibandingkan. Jadi 2 sifat tambahan pada skala rasio mempunyai 0 yang bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, datanya bisa diperbandingkan. Nah, itu dari sifat skala rasio. Nah, jadi tadi itu 4 jenis skala berdasarkan cara penyusunannya, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Saya sudah menjelaskan dan bagaimana ciri-ciri masing-masing skala tersebut. Selanjutnya, penyajian data.
Nah, definisi penyajian data statistika. Penyajian data statistika adalah suatu bentuk penataan data statistika agar data statistika lebih mudah ditampilkan dan mudah dipahami oleh pengguna data. Tujuan dari penyajian data statistika ini agar data statistika mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Penyajian data statistik biasanya terdiri dari beberapa bentuk, yaitu numerik, narasi atau teks, tabel, diagram, maupun disajikan dalam bentuk peta. Agar lebih dipahami selanjutnya, kami akan menjelaskan dari masing-masing bentuk penyajian data ini di materi selanjutnya. Di materi video selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk penyajian ini. Ada 5, yaitu numerik, narasi atau teks, tabel, diagram, peta. Tapi akan kami jelaskan di video materi selanjutnya, yaitu materi keempat tentang bentuk-bentuk penyajian data. Oke, mungkin ini saja materi yang saya sempat sampaikan mengenai dasar-dasar data. Ikuti terus materi-materi statistika selanjutnya yang kami bahas di channel ATS Stat Consulting ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa berkembang dan semakin banyak materi-materi tentang statistika yang kami bahas di channel kami. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.